سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Pada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Taslim Hafizahullah Ta'ala selaku pimpinan Ma'hadul Islam, dan juga kepada asatidzah segenap sivitas Ma'hadul Islam yang kami hormati, dan juga kepada thullab Ma'hadul Islam yang kami cintai dan yang kami banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan karunia kepada kita dan juga yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia, masjid yang insyaallah penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ibtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Insyaallah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan belajar bersama berkaitan tentang Tarhibur Ramadan, yang insyaallah kita belajar berkaitan tentang ahkamuhu, berkaitan dengan hukum-hukumnya dan fadailuhu dan fadilahnya, keutamaan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sebelum kita membahas berkaitan tentang seputar hukum puasa di bulan Ramadan, maka kita harus mengetahui tentang ta'rifus siyam. Apa sih definisi daripada puasa? As-siyamu lughatan al-imsak. Jadi para thullab, para santri ya, untuk lebih diperhatikan, dicatat bahwasanya puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya apa? Menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-26, Inni nadartu lirrahmani shawma, sungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman, yaitu shawma ay imsakan wa sumtan, jadi menahan untuk tidak berbicara. Kemudian secara syar'an ya, puasa itu artinya adalah at-ta'abbud lillah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bil imsaki 'anil muftirat, menahan dari pembatal-pembatal puasa, yauman kamilan, selama sehari penuh, min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar shadiq, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Bisyartin niyah, dengan syarat dia harus menghadirkan niat. Jadi sekali lagi secara istilah bahwasanya puasa ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sehari penuh sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari yang di
Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan puasa, ya, ini perlu kita pahami. Di sana ada 4 macam puasa, ya, aqsamus siyam. Jadi puasa itu memiliki 4 macam. Al-awwal, yang pertama adalah as-siyamul al-mafruḍ, puasa yang diwajibkan. Apa itu puasa yang diwajibkan? Wa huwa shaumu Ramadan. Itu adalah puasa Ramadan yang wajib dilakukan bagi setiap muslim aqil tamyiz. Dan juga wasaumul kafarat, puasa yang sifatnya untuk apa? Kafarat, sebagai penebus yang dia sudah pernah diucapkan kemudian ia selisihi, seperti orang yang kafaratul aiman, orang yang bersumpah kemudian ketika bersumpah dan dia menyelisihinya atau tidak menunaikan sesuai dengan sumpahnya, maka dia wajib untuk apa? Menebus kafarahnya dengan berpuasa. Begitu juga termasuk asyamul mafruḍ, puasa yang diwajibkan, seperti orang yang berpuasa dalam rangka untuk bernadar. Misalkan antum sudah pernah bernadar, saya nanti ketika sudah menghafalkan 10 juz, saya bernadar akan berpuasa Daud selama 1 bulan. Ketika sudah diucapkan dan Allah mudahkan antum untuk menghafalkan Al-Quran selama 10 juz ini, sebanyak 10 juz, maka wajib untuk ditunaikan nadarnya puasa Daud selama 1 bulan tersebut, karena sudah diucapkan. Kemudian jenis puasa yang kedua adalah asyamul masnun, puasa yang disunahkan, kasaumul itsnain wal khamis, seperti puasa pada hari apa? Senin dan hari Kamis. Kemudian yang selain puasa sunnah pada Senin dan Kamis, puasa apa lagi? Ayyamul bid, puasa apa? Tiga hari pada setiap bulannya, dimulai sejak tanggal berapa? 13, 14, 15. Kemudian puasa sunnah yang lainnya adalah shaumul Asyura, puasa pada bulan Muharram di tanggal 9 dan 10. Kemudian puasa sunnah yang lainnya adalah puasa Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal, dan puasa Yaumul Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian macam puasa yang ketiga, kata para ulama, adalah as-shaumul makruh, puasa yang dibenci. Seperti apa? Ifradu yaumul jumu'ah bisyam, orang yang mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Jadi mengkhususkan, tidak berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Ini adalah puasanya hukumnya apa? Makruh. Wa ifradu yaumus sabt, dan mengkhususkan hanya berpuasa pada hari Sabtu. Kemudian shaumud dahr, puasa yang dilakukan, ya, terus menerus dalam suatu masa waktu, maka ini pun juga hukumnya makruh. Kemudian puasa macam yang keempat adalah as-shaumul muharram, puasa yang diharamkan, seperti siyamu yaumi al-idain, ya. Jadi puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi kalau misalkan ada orang yang ingin berpuasa pada hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Adha, maka dia haram hukumnya. Tidak boleh secara mutlak dia berpuasa pada 2 hari dia tersebut. Kemudian yang diharamkan juga orang yang berpuasa pada ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik berarti pada tanggal berapa? 11, 12 dan 13 pada bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Kemudian juga puasanya seorang wanita, ya, puasa sunnahnya tanpa izin, bighairi idzni zawjiha, tanpa izin suami. Ini adalah pembagian dari
macam-macam puasa. Selanjutnya, waqil Islam azanillahu wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan shaum syahri Ramadan. Diwajibkannya berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Karena puasa di bulan Ramadan itu adalah termasuk daripada rukun Islam yang keberapa? Pertama atau kedua? Tiga? Berapa? 4, ya. Yang pertama syahadat, yang kedua puasa, ketiga sholat, puasa, zakat, puasa, dan haji. Jadi rukun min arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan ini adalah rukun di antara rukun Islam. Sebagaimana landasannya adalah, dasarnya yang pertama adalah dari Alkitab, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu dicatat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan kewajiban berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 185, yang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan dan petunjuk tadi dan juga sebagai pembeda. Ya, itulah fungsi ataupun ciri khas daripada Al-Quran, memberikan petunjuk kepada manusia, menjelaskan dari apa yang diturunkan, ya, dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda. Kemudian Allah sampaikan, faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, ya, di antara kalian menyaksikan dengan adanya hilal, ya, di permulaan atau di awal, ya, di tanggal 1 di bulan Ramadan ini, maka wajib kalian untuk berpuasa. Jadi kalimat kutiba adalah fardu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dan juga kepada orang-orang sebelum kalian, tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga di dalam ayat ini falyasum artinya adalah al-amru, perintah. Yang kita ketahui bahwasanya faedah daripada perintah itu adalah al-amru lil wujub, bahwasanya perintah itu adalah suatu kewajiban. Itu dasar yang pertama dari Alkitab, diwajibkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Adapun dasar yang kedua dari as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sampaikan hadis yang muttafaq alaih, buniyal Islamu ala khams. Agama Islam itu dibangun di atasnya ada 5 perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaum Ramadan, itu adalah puasa Ramadan. Kemudian landasan yang ketiga adalah wa ajna al-muslimun. Ya, artinya para sahabat mereka juga bersepakat tentang adanya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang mengingkari, ya, wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, maka kafar, dia telah kafir, keluar daripada agama Islam. Selanjutnya, akhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, kapan
ya diwajibkannya puasa Ramadan? Ada yang tahu? Sejak kapan puasa Ramadan itu diwajibkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahun 2 Hijriah. Jadi sebagian para ulama menjelaskan, ya, jadi diwajibkannya puasa di bulan Ramadan itu adalah fi sanah ats-tsaniyah minal hijrah, di tahun yang kedua setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa shoma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tis'a Ramadanat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Ramadan itu hanya 9 kali, ya 9 kali bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kita bisa menetapkan atau berpuasa di bulan Ramadan? Ya. Apakah kita harus mengikuti suatu ormas atau pemerintah, ya, yaitu berkaitan dengan penetapan masuknya bulan Ramadan? Ya. Jadi para ulama juga menjelaskan, ya, bahwasanya ditetapkannya masuknya bulan Ramadan itu bi ahadi amrayn, itu bisa dilakukan dengan salah satu di antara dua perkara. Yang pertama adalah al-awwal bi ru'yati hilali, dengan cara melihat hilal. Ya, jadi kalau ada yang bisa melihat hilal, ya, maka itu berarti sudah masuk di bulan Ramadan. Ya. Dan yang kedua, metode yang kedua adalah ikmalu iddati Sya'ban 30 yauma. Jadi menyempurnakan bilangan pada bulan Sya'ban, digenapkan menjadi berapa hari? 30 hari. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan petunjuk kepada hadisnya, pada kita dengan hadisnya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala idza ra'aitumul hilal, apabila antara kalian melihat hilal, fasumu, hendaknya kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'thiru, apabila kalian yang melihat hilal juga, maka hendaknya kalian yang berhari raya di tanggal 1 Syawal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa in ghamma 'alaikum, apabila ya cuacanya itu mendung, ya, seperti saat ini, ya, mendung ataupun tertutup dengan debu dan sebagainya, faqdirulah, maka hendaknya disempurnakan di bulan Sya'ban itu dengan bilangan 30 hari. Itu dua, salah satu metode yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat hilal. Ketika hilal itu tidak terlihat karena pengaruh daripada cuaca, maka disempurnakan dengan 30 hari. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan sebagian ulama menjelaskan tentang orang yang bisa melihat hilal di masuk di 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Sebagian para ulama yaktafi fi itsbati syahri bi ru'yati 'abli wahid. Jadi cukup, ya, orang yang bisa melihat hilal, ya, kemudian dia bisa menetapkan dengan 1 Ramadan masuknya bulan suci Ramadan, berarti sudah melihat hilal meskipun saksinya itu hanya seorang, ya, saksi yang adil. Wa amma khuruj syahr, adapun keluarnya di bulan Ramadan ataupun di 1 Syawal penetapannya, fala yuthbit illa bi ru'yati itsnaini minal 'udud, maka dia harus ditetapkan, ya, saksinya itu 2 orang yang adil. Sekali lagi, kalau penetapan di bulan Ramadan itu cukup hanya 1 saksi yang adil. Tapi kalau di penetapan 1 Syawalnya, maka dia harus ada 2 saksi yang adil. Itu sebagian penjelasan dari para ulama. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, waktu, ya, sekarang kita membahas berkaitan dengan waktu. Kapan sih kita harus berpuasa?
Karena ini adalah sebuah ibadah yang ada batasan-batasannya. Jadi waktu untuk dimulai puasa itu sejak apa? Terbitnya min tulu'il fajri ats-tsani. Sejak terbitnya fajar apa? Fajar apa? Kadhib atau shadiq? Ini. Fajar kadhib. Ya, fajar shadiq, fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua. Ya. Jadi terbitnya fajar yang pertama adalah fajar kadhib, yang itu nanti menghilang. Jadi diawali puasa itu sejak terbitnya fajar shadiq, dan diakhiri puasa itu sampai kapan? Wa yantahi bi ghurubish syams, sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jadi kalau sudah terbitnya fajar shadiq, mungkin sekarang kita dimudahkan dengan adanya sirin ataupun dengan adanya jadwal, adanya aplikasi dan sebagainya, jadwal. Maka ketika sudah masuk di adzan waktu subuh, maka sudah memandangkan adzan, dan itu artinya sudah masuk permulaan berpuasa. Jadi terbitnya fajar shadiq. Maka kita harus wajib untuk menahan diri dari apa? Dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian wajibnya juga kita untuk menghadirkan apa? Niat. Karena niat itu adalah apa? Syarat min sihhatis syamil fardhah. Jadi niat itu syaratnya, salah satu syarat di antara sahnya orang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Man lam yubayyit siyam minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menghadirkan niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Itu berbeda antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kapan kita boleh untuk meniatkan berpuasa? Maka ada suatu riwayat Nabi SAW, ketika beliau ini di pagi hari tidak ada sesuatu yang beliau konsumsi, tidak ada sarapan, menanyakan kepada istri beliau, ya, istri tercintanya, apakah ada sarapan pagi? Maka tidak ada apa-apa yang bisa dikonsumsi untuk apa? Untuk sarapan pagi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idan ana shaim." Kalau begitu saya akan berpuasa. Jadi berpuasa sunnah itu boleh dilakukan apa? Setelah fajar shadiq, di pagi hari, selama dia itu apa? Belum makan dan minum, ya, setelah apa? Setelah fajar shadiq tersebut. Tapi kalau puasa Ramadan, wajib kita untuk menghadirkan niat di malam hari, karena orang yang tidak menghadirkan niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maka seperti ini harus dipahami, ya. Kita harus bisa membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kemudian dengan cara apa kita untuk apa? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena banyak orang yang mereka itu melakukan beberapa tradisi, ritual, kebiasaan menyambut dengan bulan suci Ramadan. Ya. Ada harus dengan mandi, ya, mandi besar atau padusan, ya, di beberapa tempat. Kemudian juga ada beberapa tradisi, ya, kebiasaan harus menjemur, ya, semuanya dijemur, ya. Jadi kasur apa itu dijemur, dibersihkan semua. Kemudian dengan ada yang tradisi yang mereka harus mandi keramas dan sebagainya, ya. Maka hal-hal seperti ini belum kita jumpai penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh para ulama. Ya. Jadi dalam rangka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini adalah al-bil mubadarati ila taubah as-shadiqah. Hendaknya kita itu untuk menyegerakan apa? Bertaubat, ya, taubatan nasuha, ya, dengan cara apa? Kathratul istighfar. Kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan cara apa? Tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Kita biasakan, ya.
supaya nanti di bulan Ramadan ini sudah menjadi perkara-perkara yang sudah kita niatkan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan dengan cara kita untuk menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya kita untuk menyambutnya datangnya bulan suci Ramadan, tidak lain adalah kita perbanyak istighfar, kita perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki lagi ya salat nafilah dan sebagainya. Selanjutnya akhwatul Islam a'azzallahu wa iyyakum. Adapun fadilahnya ya. Fadilah puasa Ramadan ini sangat banyak sekali. Yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama adalah innahu syahrul ladzi nuzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini fadilahnya, keutamaannya yang pertama adalah bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Jadi Allah tidak menurunkan Al-Qur'an melainkan di bulan Ramadan. Wa hadza min a'zami fadaili Ramadan. Ini adalah salah satu di antara fadilah yang besar. Pada bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Kemudian juga fadilah yang kedua adalah tuftahu abwabul jannah. Dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa tudlabu abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila bulan Ramadan ini datang, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghulliqati abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sudifatis syayatin, dan dibelenggulah ya setan-setan yang pembangkang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian fadilah yang kedua di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ini adanya malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik orang yang beribadah di dalamnya itu daripada seribu bulan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ataupun di dalam surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah menegaskan sendiri bahwasannya turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Yang harusnya ketika orang ingin memperingati nuzulul Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu tidak jatuh kecuali pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Tapi kenyataannya adalah di tanggal berapa nuzulul Quran? 17 Ramadan. Itu seharusnya kalau mau diperingati di malam Lailatul Qadar, malam 21 sampai di tanggal 29 di bulan Ramadan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fadilah bulan Ramadan ini adalah lillahi fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalamnya itu ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar satu malam saja, maka itu lebih baik daripada kita ini beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversikan berapa tahun? 83 tahun, Masya Allah ya. Kalau kita bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan ya 10 kali saja, itu sudah 830 tahun ini, Masya Allah ya. Artinya adalah sesuatu yang memiliki fadilah yang sangat besar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mulai akhwatul Islam a'azzani Allah ya. Berkaitan tentang ahkam siyam ya, hukum-hukum orang yang berpuasa ini ya, di antaranya adalah ya, orang-orang yang diwajibkan untuk
untuk berpuasa, syurutus siyam. Jadi kita harus mengetahui tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa yang pertama adalah yajibus siyam ala kulli muslim aqil baligh qadir ala shaum. Ya, dia adalah orang yang muslim, yang akil, yang berakal, kemudian yang baligh, ya, kemudian yang mampu untuk melakukan puasa, kemudian orang yang mukim, ya, ghairu musafir, ataupun terbebas dari penghalang diwajibkannya dia berpuasa. Itu syarat wajibnya puasa. Adapun orang kafir apakah diwajibkan? Ya, bagi orang kafir tadi, ya, wajib apa tidak? La yasum, ya. Jadi tidak wajib. Maka dia syaratnya harus masuk Islam dulu, syahadat dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal baik dari orang-orang kafir sebelum dia itu masuk Islam. Keluar daripada syarat wajibnya puasa, muslim akil baligh, orang yang mampu berpuasa, dan orang yang mukim, orang yang terbebas dari penghalang-penghalangnya tadi, selain daripada orang kafir, maka keluar kewajiban untuk berpuasa adalah as-shaghir, anak yang kecil. Jadi anak kecil ini tidak wajib untuk berpuasa sampai kapan? Sampai dia itu balik. Apa ciri-ciri balik? Dan sudah balik semua. Apa ciri? Agung terus keluarnya keluar semua pun, ya. Jadi sya'rul 'am, ya. Jadi keluarnya bulu kemaluan, ya. Kemudian sudah pernah mimpi, ya. Artinya keluarnya al-mani, ya. Jadi ini berarti sudah balik, ya. Maka wajib hukumnya. Kalau sudah ada tanda-tanda kebalikan, maka wajib dia berpuasa. Berarti puasanya sehari penuh, bukan puasa setengah hari atau puasa duhur batal kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian keluar daripada orang-orang yang diwajibkan berpuasa, orang yang kafir, anak kecil, kemudian al-majnun, ya, orang yang gila. Kenapa orang gila dia tidak wajib berpuasa? Karena keluar dari kewajiban. Orang yang diwajibkan puasa harus akil, ya, harus berakal. Kalau orang gila berakal apa tidak? Tidak, ya. Berakal tapi akalnya itu tertutup. La yajibu alaihi shaum, maka orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Begitu juga orang yang ajis, orang yang, ya, tidak mampu, ya. Orang yang ghairu ajis, yang tidak mampu untuk berpuasa. Begitu juga orang yang sakit, ya. Tapi sakit di sini adalah sakit yang berat. Sakit menaun, bukan sakit demam, ya. Bukan sakit pilek. Nggak berpuasa ditanya kenapa nggak puasa, sakit pilek, Ustaz. Maka ini tidak masuk dalam ayat tadi, ya. Jadi orang-orang yang boleh dia itu tidak berpuasa adalah ketika dia itu sakit yang memang itu bisa menambah, ya, sakitnya itu semakin parah. Begitu juga, ya, bagi musafir. Musafirnya pun juga musafir yang penuh dengan masyaqqah, yang penuh dengan apa? Dengan perkara-perkara yang memberatkan, ya. Begitu juga bagi para wanita, para akhwat ummahat, ya, ketika keluarnya darah haid dan nifas, maka tidak wajib berpuasa, wajib baginya untuk apa? Membatalkan puasa, ya. Kemudian diantaranya syarat sahnya. Kalau tadi syarat wajib puasa, ya, ada muslim, ada balik, orang yang mampu, orang yang mukim, dan seterusnya. Maka syarat sahnya puasa yang pertama adalah al-Islam, yaitu seorang muslim. Yang kedua dia harus, ya, akil, orang yang berakal. Dan yang ketiga tadi adalah tamyiz, ya. Jadi harus sudah masuk usia tamyiz. Kemudian yang keempat ada inqita'u damul haid wan nifas. Jadi sudah apa? Sudah berhenti daripada darah haid dan darah nifas. Kemudian selanjutnya adalah harus disertai dengan niat tersebut. Itu syarat sahnya
orang berpuasa. Lanjutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, waktunya terbatas, kita ambil poinnya. Kita untuk memahami berkaitan dengan ahkamus siyam, hukum-hukum orang berpuasa ini, di sana ada mufsidatus siyam, pembatal puasa. Ini yang wajib antum catat ya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa yang pertama adalah yubtilus siyam wa yastamirru sha'iman baqiyatu yaumi. Ya. Jadi yang pertama adalah orang yang membatalkan puasa, ya, atau melakukan suatu perkara yang mana itu bisa membatalkan puasa Ramadan, yaitu dengan apa? Khusus ini bagi yang sudah berumah tangga, ya, yang sudah suami istri, al-jima', ya, melakukan hubungan pasangan suami istri di hari Ramadan, pada siang hari di bulan Ramadan. Lalu malam hari bagaimana? Malam hari boleh, ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Jadi diperbolehkan bagi pasangan suami istri, ya, untuk melakukan hubungan biologisnya di malam hari. Jadi yang dilarang adalah di siang harinya. Jadi kalau dia berhubungan, ya, suami istri, maka batal puasa. Alaihi qada'ul yaumil ladzi jama'a fi, dan wajib baginya mengqadha bagi orang yang melakukannya. Dan juga di sana ada beberapa kafarah. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki menyampaikan kepada Nabi, ya, halaktu ya Rasulullah, celakalah diriku ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang laki, ya, ada apa gerangan dengannya? Ya. Dia mengatakan, waqa'tu fi imra'ati, aku telah menggauli, ya, istriku di siang hari pada bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan apa? Kafarah, penebus daripada dosa yang dilakukan di siang hari pada bulan Ramadan. Yang pertama kafarahnya berupa apa? Memerdekakan budak. Tentu dia tidak mampu untuk memerdekakan budak. Fa'ilam yajid fasyamu syahraini mutatabi'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan lagi kepada laki tersebut untuk apa? Untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan berturut-turut, ya. Puasa Ramadan sebulan saja dia kebobolan. Jadi tidak mampu menahan diri untuk melakukan hubungan suami istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, menawarkan kembali dengan kafarahnya tadi, fa'illam yastati' fa'it'amu sittina miskin. Kalau nggak mampu, hendaknya memberikan makanan kepada orang-orang miskin sebanyak berapa orang? Ya, sittin, 60 miskin, 60 orang miskin, ya, diberikan sebagai kafarah, kuatlah, ya, 60 porsi diberikan kepada 60 orang miskin. Kemudian ternyata orang ini tidak mampu juga, ya, tidak mampu untuk membayar kafarah tadi, untuk memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Maka dalam kisah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan sekeranjang kurma. Silahkan ini diberikan kepada tetanggamu yang miskin, ya. Maka lelaki tersebut mengatakan, tidak ada orang yang lebih miskin dariku ya Rasulullah. Akhirnya Nabi pun sampai tertawa, ya. Giginya sampai kelihatan. Ini orang sudah dikasih, ya, beberapa kafarah, tidak mampu dia. Akhirnya apa? Untuk memberikan, ya, sekeranjang kurma saja itu enggak ada orang yang lebih miskin kecuali dari dia. Akhirnya ya sudah, ini dipakai, buat kamu aja ini kurma ini. Ini Masya Allah, sangat indah sekali hukum daripada syariat Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diajak konsultasi, dan itu adalah perkara yang besar, pembatal puasa, ya. Tanazulnya itu sangat dalam sekali, ya. Untuk memerdekakan budak tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu,
kemudian untuk memberikan makanan kepada orang miskin juga nggak mampu, dikasih ya kurma oleh Nabi, disuruh bagikan kepada tetangganya pun juga ada orang lebih miskin darinya, akhirnya kurma tersebut pun milik lelaki tersebut. Ini pembatal puasa yang pertama, yaitu adalah melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah al-aklu wasyarab muta'ammidan, orang makan dan minum secara sengaja. Jadi kalau orang yang makan minum dengan sengaja ini batal puasa. Tadi bagi antum misalkan di pagi hari bangun tidur, jadi tadi habis ya sholat subuh, kemudian sudah ya tilawatul Quran, kemudian ketiduran, ya. Kemudian bangun-bangun langsung mengambil air minum, ya. Batal apa enggak? Batal enggak puasa? Enggak. Kenapa? Karena dia minum tidak disengaja, karena lupa. Jadi orang yang lupa dari makan dan minum di bulan suci Ramadan, maka dia puasanya tetap sah karena dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara pembatal puasa yang ketiga adalah inzalul mani yaqbatan. Dia mengeluarkan darah mani dalam kondisi sadar. Jadi kalau sadar kemudian dia mengeluarkan disengaja, maka batal puasa. Tapi bagi yang mimpi indah, bangun-bangun langsung basah semua celananya, batal enggak puasa? Tidak batal. Kenapa? Karena dia dilakukan tidak ada unsur kesengajaan. Begitu juga dengan istimna, ya, mubasyarah atau takbirul atau, maka ini pun juga termasuk di antara pembatal puasa. Ya. Orang yang melakukan hubungan suami istri, kemudian istimna, onani, kemudian juga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memang bisa ya membatalkan puasa, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang harus dihindari. Ya. Jadi kalau dia makan minum dengan sengaja, maka batallah puasa. Kemudian di antara pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama, pembatal puasa yang keberapa? Yang keempat adalah memasukkan ya infus, jadi jarum masukkanlah ya ke dalam salah satu organ tubuh kita, yang mana itu adalah infus yang untuk pengganti asupan makanan dan minuman, ya, nutrisinya adalah pengganti dari makanan minuman, maka mayoritas jumhur ulama mengatakan itu adalah pembatal puasa. Ya. Makanya orang yang tidak makan minum tapi diinfus, ya, maka dia bisa segar badan. Ya. Jadi ini adalah termasuk pembatal puasa. Begitu juga mengeluarkan darah, ya. Mengeluarkan darah seperti hijamah, donor darah, sebagian ulama batalkan. Tapi kalau hanya sedikit saja untuk tahlil darah, untuk periksa darah saja, maka insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara pembatal puasa yang berikutnya adalah khurujud damul haid wan nifas, keluarnya daripada darah haid dan darah nifas. Ini banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan orang yang mengeluarkan darah bagi orang yang sedang berpuasa, aftarul hajim wal mahjum, maka batal puasa orang yang melakukan hijamah tadi, ya. Jadi subjek dan objeknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Begitu juga tentang orang yang tadi, ya, orang yang muntah dengan sengaja, maka ini pun juga termasuk di antara pembatal puasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man dara'ah wa al-qaid, barang siapa yang muntah dengan sengaja wa huwa sha'im, ya, maka dia pun sedang puasa. Falaysa alaihi qadha, ya. Jadi orang yang tidak sengaja muntah, tidak disengaja, maka tidak ada qadha. Tapi kalau orang yang sengaja memuntahkannya, ya, manistasqa'u istiqa'u falyaqdi, ya. Tapi orang yang sengaja memuntahkannya, mengeluarkan airnya, maka dia
batal puasa. Ya. Jadi yang tidak disengaja, insya Allah, ya. Sesuatu yang tidak disengaja makan, minum, muntah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ketika ada unsur kesengajaan maka batallah puasa tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, sampai jam berapa? Tengah 10. Ya. Jadi masih ada 8 menit ya. Jadi ada perkara-perkara yang dianggap membatalkan puasa tetapi dia itu tidak membatalkan puasa. Ya. Seperti apa? Seperti orang yang menggunakan pasta gigi, ya, macunul asnan. Jadi orang yang bergosok gigi menggunakan pasta gigi, sebagian para ulama mengatakan ini adalah tidak membatalkan puasa. Meskipun dianggap sebagian orang karena itu ada aromanya atau ada rasanya, maka itu termasuk membatalkan puasa. Yang intinya adalah tidak pembatal puasa. Begitu juga misalkan kita menggunakan tetes mata, ya. Jadi tetes mata ini isti'malu qatrul ain wal udhun, ya. Menggunakan tetes mata, ya, untuk mengobati, ya, mata ataupun telinga. Maka ini pun perkara-perkara yang mungkin dianggap sebagai pembatal puasa, tapi sebagian para ulama, ya, mu'asirin kontemporer tidak mengatakan sebagai pembatal puasa. Kenapa? Karena telinga ataupun, ya, mata, kedua mata itu tidak sampai pada lambung. Karena sesuatu yang masuk, ya, masukkan dalam mulut sampai ke lambung itulah yang menjadikan apa? Pembatal puasa. Tapi kalau hanya tetesan untuk kedua mata, kedua telinga, maka sebagian ulama mengatakan itu perkara-perkara yang tidak sampai membatalkan puasa. Begitu juga orang yang menggunakan spray, jadi untuk wajah atau kedua matanya, maka ini pun juga tidak membatalkan puasa. Ini pun sebagian orang mengatakan, itu ada air, ada uap untuk pengobatan, untuk terapi. Maka itu adalah perkara-perkara yang sudah, ya, dijelaskan oleh para ulama, perkara-perkara yang insya Allah itu tidak membatalkan puasa ataupun puasanya insya Allah masih aman. Kemudian di antara perkara-perkara hukum seputar orang berpuasa ini adalah di sana ada perkara-perkara yang dimakruhkan. Makruh itu artinya apa? Dibenci. Seperti apa? Yang pertama adalah al-mubalaghah fi madmadah. Jadi berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur sedang berpuasa, ya. Jadi tidak boleh ketika kita sedang berpuasa berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan juga istinsyak, ya. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu artinya mengeluarkan apa? Memasukkan air saat kita berkumur-kumur, ya. Jadi berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung. Makanya itu adalah istinsyak, ya. Jadi itu adalah perkara yang makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW, ya, silahkan kalian berkumur-kumur, tapi jangan berlebih-lebihan ketika sedang berpuasa. Begitu juga perkara-perkara yang makruh, ya, bagi orang yang melakukan, ya, sedang berpuasa, itu adalah untuk tidak mencicipi masakan tanpa adanya hajat kebutuhan, ya. Jadi kalau kita misalkan masak, ya, bikin adonan atau bikin kue, bikin kolak, maka ini diperbolehkan hanya sekedar mencicipi. Tapi kalau nyicipinya 1 sendok, batal ya, karena bukan hanya nyicipi kalau 1 sendok, karena bisa jadi itu sudah sampai ke lambung dan bisa mengenyangkan, ya. Jadi kalau hanya nyicipi saja kemudian di ujung lidah dikeluarkan, insya Allah masih aman puasa. Tapi kalau sampai dia berlebihan, maka ini adalah termasuk, ya, perkara-perkara yang makruh kalau mencicipi makanan tanpa ada suatu hajat. Begitu juga di antara perkara yang makruh adalah as-shaum fi safar ma'a wujudil masyaqqah. Dia tetap berpuasa dalam kondisi safar bersamaan dengan adanya masyaqqah, perkara yang memberatkan, ya. Karena safar ini bermacam-macam, ada yang safarnya ringan, ada yang safarnya sedang, ada yang safarnya memberatkan. Seperti misalkan orang yang, ya, dari Jakarta mudik
ya kewalahan. Tapi dia safarnya mengendarai sepeda motor. Ini termasuk yang berat, ringan atau sudah? Yang berat. Tapi ketika dia dari Jakarta ke Semarang mengendarai naik pesawat, ringan, sedang, ya ringan. Kenapa? Karena perjalanan dari Jakarta ke Semarang naik pesawat hanya butuh waktu 40 sampai 50 menit. Duduk, ngantuk, tiba-tiba sudah nyampe bandara. Jadi kalau perkara-perkara yang memang tidak ada masyaqqah, maka hendaknya dia wa antasumu khairul, ya berpuasa maka lebih baik bagi. Tapi ketika safar yang penuh dengan adanya masyaqqah, sesuatu yang memberatkan, bisa pingsan kalau dia tetap berpuasa, maka hendaknya dia untuk apa? Tidak berpuasa dan menggantikan puasa hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Di antara perkara yang dimakruhkan adalah, ya, jadi hendaknya dia itu apa? Orang yang sakit tadi. Jadi kalau yang sakit itu memang ada beberapa macam. Ada sakit yang ringan, sakit sedang, dan sakit yang berat. Ya, sakit yang ringan seperti orang yang hanya demam saja, atau batuk, pilek, gitu. Itu masih bisa dia berpuasa. Tapi ketika sudah diberi, ya, resep oleh dokter, ya, ada taujihat, ya, dari dokter, bapak tidak perlu berpuasa karena ketika berpuasa nanti penyakitnya, komplikasi itu akan kambuh, akan tambah parah. Maka hendaknya dia untuk tidak berpuasa. Kalau berpuasa dalam kondisi masyaqqah, maka dalam puasanya puasa yang dimakruhkan. Demikian ikhwatul Islam azza wa jalla yang bisa kita sampaikan, ya, berkaitan tentang kewajiban puasa, kemudian juga tentang fadilahnya dan perkara-perkara syarat-syarat wajibnya puasa, kemudian syarat sahnya puasa, dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa dan perkara-perkara yang diperbolehkan dalam berpuasa, meskipun menurut sebagian orang lain atau manusia itu adalah bisa membatalkan puasa. Baik, ada ini tafi bihadal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa